lu siapa sih KGR gitu, seolah-olah gini, gue pengen ngetes gitu, gue pengen coba nih gitu, siapa sih KGR gitu, karena memang keberadaan KGR di 75 di komplek itu memang masih terhitung saat itu masih baru gitu, masih ya baru bisa lahir lah ya, baru lahir lah gitu, baru netes gitu, iya. Banyak yang ngetes bang, iya, ya bahkan oi, jangan ditonton doang, like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi. Thank you. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Ketemu lagi dengan gua Dawai Bonser di channel kesayangan Anda, Bonser Channel. Dan kali ini gua bersilaturahmi di daerah Pancoran-Mas ke tempat salah satu narasumber dari STM daerah Selatan yang akan kita kulik. Sebelumnya gua mau terima kasih yang telah membeli kaos Bonser 25 tahun angkatan 96, kaosnya sudah jadi. Dan yang untuk masih pengen punya kaos ini, hubungi administrasi Bonser Channel untuk bisa mendapatkan kaos 25 tahun alumni 96. Dan punya cerita apa nih narasumber yang sebelah gua, dan dari sekolah mana, biar kita langsung say hello dan suruh kenalan. Bang, kenalin diri bang. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama gua Awi, tapi teman-teman biasa manggil gua Pecak bang. Pecak itu jatuhnya ikan ya? Ikan. Iya. Ada pecak tawes, pecak lele lah gitu. Iya. Nama asli Awi. Nama asli Awi. Gimana ceritanya bisa diambil panggil Pecak? Jadi ceritanya dulu gua nggak mau makan kalau nggak ada pecak bang. Oh, jadi teridentik dengan itu. Iya, betul. Jadi setiap kali orang tua masak harus ada pecak. Gitu. Kayak temen gue dulu waktu kecil, dia dipanggil gemblong, sama ceritanya tuh, karena harus makan pakai gemblong. Iya. Ya begitulah. Jadi ya. Jadi identik ya. Identik. Abang dari sekolah mana dan lulusan berapa, dari basis mana? Ente kenal, kasih tahu penonton. Gue STM Kosgoro, basis 75, lulus tahun 97 bang. Lulus 97. 97, ya. Kosgoro berarti KGR. KGR. Kagak ya. gondrong. Rugi. Ayo KGR. Hidup KGR. Bang Pecak dari KGR basis 75 alumni 97. Kita salaman dulu bang. Siap bang. Bang, kita ngomongin masa lalu pada saat abang masih di era 94 sampai 97 sekolah di KGR. Betul. Abang basis 75. 75. Ya, gimana ceritanya abang bisa masuk dan terinspirasi masuk KGR pada tahun 94? Awalnya gue nggak tahu KGR itu apa bang, dan gue nggak tahu itu sekolah di mana gitu, ya. Dan gue juga nggak berpikiran untuk sekolah di situ, karena notabene gini, abang di Budut. Budut pagi siang? Siang. Terus abang nomor 2 juga di Nerbangan. Pagi siang? Siang juga. Ya jadi apa ya? Di situ gue pengen yang beda. Jangan istilahnya abang gue ada di sini, gue di situ lagi gitu. Gue pengen yang beda. Malah di
di otak gue waktu itu gue pengen masuk SMA. Ya, karena memang di keluarga gue itu nggak ada yang SMA. Gue pengen SMA gitu. Tapi pas begitu besok gue mau daftar atau cari-cari sekolah, tiba-tiba ada temen kampung, temen kecil itu. Ini kampungannya di mana dulu nih? Seringseng bang, Seringseng sawah. Seringseng sawah. Iya. Terus? Nah tiba-tiba dia dateng ke rumah gue, ngajakin daftar di STM Kosgoro. Yang notabene gue nggak tahu sama sekali. Itu Kosgoro posisinya di mana tau Dede? Masih di Duren 3. Masih di Duren 3. Iya, Duren 3 Jalan Veteran. Iya. Deket Mabes Sleng, Potlot itulah. Deket Potlot. Iya, percik situ. Berarti informasi dari teman kampung ya? Dari teman kampung. Dan ente berangkat sama mereka? Berangkat sama si temen itu. Ya. Terus tiba-tiba dan dia bilang, "Lu tenang aja. Uang pendaftaran, uang formulir, gue yang bayar." Widih, enak banget. Iya, gitu bang. Ya gue kan cuma pas dibilang gitu, ayo dah gitu. Cuman gue tanya sama temen gue ini, lu tahu STM itu dari mana? Gitu. Aku dapat informasi nih bang, katanya STM itu satu bebas, gitu kan. Terus kedua, ya apa namanya? Sistem belajarnya itu beda lah gitu. Ya. Udah, yuk. Tapi gue belum tentu nih masuk gitu. Oh, lu sudah sampai ke situ? Iya, gue belum tentu nih masuk. Belum tentu langsung jatuh cinta ya? Iya, sebelum gue tahu apa itu sih STM itu gitu. Singkat cerita, gue diajak sama temen gue itu datang. Begitu gue nyampe, ternyata apa yang dia omongin bener bang. Gue sampai Jalan Veteran, pakai seragam putih abu-abu, tapi rambutnya segini-segini semua bang. Itu zaman kita tuh zaman metal ya. Gerang. Iya, underground itu. Iya, underground itu. Iya. Ya identik apa ya? Memang gondrongnya itu memang apa ya? Menurut gua tuh aneh gitu. Aneh. Iya. Sekolah ada yang kayak gini. Nah itu, iya. Jangan-jangan ini yang dibilang temen gua sekolah bebas nih gitu. Iya. Makin apa hati makin penasaran. Tiba-tiba begitu gue mau masuk ruang pendaftaran, ada salah satu ya mungkin dia sekolah di Kagir juga saat itu ya, manggil gue bang, sini lo, dari mana lo mau kemana gitu kan? Gue mau daftar bang, STM Kosgoro. Yaudah sini dulu lo. Ya gue pikir namanya nongkrong gitu kan biasa lah bang yang rokok. Ternyata gue disuruh beli vodka bang. Wah, lu baru masuk suruh beli vodka? Baru masuk disuruh beli vodka. Ini jatuhnya abang kelas ya? Abang kelas. Belum daftar? Belum daftar. Iya, sedangkan memang ya artinya gini. Mungkin ini awal gua tahu KGR bang di situ ya. Begitu gua masuk datang ke Jalan Veteran ngelihat anak KGR tuh ya katakanlah abang-abang ke kelas gua karena punya segini-segini semua. Suruh beli vodka. Ya kan gue nggak tahu di situ bang, warung mana yang jual vodka kan? Gitu. Iya. Iya ya. Terus ya begitu gue dipanggil suruh nongkrong, udah lu tenang aja sini. Pokoknya walaupun lu belum daftar, lu udah gue cap anak KGR. Ya asik. Gitu. Emang posisi gue saat itu rambut gue memang udah mulai-mulain gondrong lah. Walaupun gue gondrong nanggung lah gitu. Iya. Dia bilang kan, udah nih lu rambut nggak usah cukur, sampai ntar lu masuk apa sekolah di sini penataran lu nggak usah cukur, gitu. Ya terus bang, gue beli vodka di mana nih, gitu kan? Gue nggak tahu daerah sini gitu. Ya akhirnya, saat itu sih gue nggak disuruh ngeluarin uang sih bang, udah ada uang di situ kan. Ini lu jalan ke sini, tuh warungnya di depan, gitu. Berangkatlah ceritanya nih gue bang. Nah temen gue yang ngajak nih nggak ikut gue beli vodka itu, gue disuruh jalan sendiri. Ternyata begitu gue balik, teman gue ini udah beli formulir buat gue. Wih, gitu. Asik banget dia. Cuman gara-gara beli vodka lu dibeliin formulir. Dan gue nggak bawa pulang formulir itu bang. Gue isi di situ, langsung gue balikin. Jadi orang tua nggak tahu. Orang tua nggak tahu. Iya, maunya orang tua gue tuh SMA. Iya, mau soalnya abang lu dua-duanya udah STM nih. STM. Iya. Paling enggak orang tua gue ngasih wejangan. Pokoknya gue pengen lu SMA, lu kuliah.
Karena generasi selanjutnya. Iya, kan dulu identik kalau SMA itu kan kuliah. Kalau gitu. STM kerja. Ah, gitu. Pokoknya lu SMA, lulus SMA lu kuliah. Tapi lu SMA tuh bukan fashion ya? Nggak keren lah mungkin pada saat itu. Saat itu gua beranggapan begitu. Nggak keren. Nggak keren. Gua anak laki nih, STM. Gua anak laki. Gitu. Karena STM itu gini. STM itu bukan pilihan, Bang. Itu dari hati. Wah, betul. STM itu bukan pilihan, itu dari hati. Ini kata-kata ini gue cari dari dulu nih. Ketemu nih di Bang Pecak nih. Ya, artinya itu tumbuh di pikiran gue pas gue ngelihat kawan gue beliin formulir tanpa gue mengeluarkan uang. Itu gue langsung apa ya, kalau ibarat sekarang tuh terenyuh gitu kan. Iya, ibaratnya kok lu sampai segitunya. Nah, sampai segitunya gitu. Ya walaupun gue tahu lu teman kecil gue gitu, cuman paling nggak kan namanya pikiran kan berbeda, Bang. Gitu. Nah semenjak saat itu masuklah lu KGR. Gue mantepin hati gue di situ, Bang. Masuklah jadi muridnya. Masuklah gue. Ikut akhirnya penataran. Dan KGR emang katanya sedikit berbeda, dia nggak pakai putih biru, langsung Bang. Putih abu-abu. Langsung putih abu-abu. Nah apa kisah lo di penataran yang lo paling ingat? Ini berbicara tahun 94 ya. Iya, ini bicara langsung dari basis berdirinya basis apa gimana nih, Bang nih? Nah lo penataran dulu lah. Penataran dulu ya. Karena lu belum tahu basis. Betul. Emang lu tahu basis. Betul. Ya kan belum ada basis kan. Belum ada basis. Memang gue masuk KGR 95. 94. Ya 94 itu 75 tuh belum ada, Bang. Ya, berarti lu ikutin penataran dulu. Penataran ikutin alurnya. Iya. Gue ikut jalur sesuai ya jalur sekolah itu. Gue dari rumah berangkat naik Kopaja 606, turun di Pasar Minggu, gue nyambung 62, Injusan Manggarai, gue turun di Duren 3, gue nyambung 57. 3 kali naik. 3 kali naik. Itu gue alamin kurang lebih 3 bulan, Bang. 3 bulan. 3 bulan. Dan lu selama di penataran mulus-mulus aja nggak ada cerita? Kalau dibilang mulus-mulus aja sih enggak, Bang. Ya artinya gini, semenjak penataran itu jadi kita karena belum ada basis ya, itu yang natar ya mereka yang gondrong-gondrong itu. Bentuknya di sekolahan. Di sekolahan, cuman bukan di basis. Bukan di basis. Nggak ada cerita basis lah ya. Iya, belum ada cerita basis waktu itu kan. Cuma kakak kelas gua saat itu bilang, kalau lu belum punya basis ikut gua. Rumah lu di mana? Rengseng, Bang. Yaudah, gua juga kebetulan gua anak Rengseng, lu ikut gua. Tapi nggak ada basis tuh. Bukan nggak ada basis, Bang. Dulu ada. Cuman anak Rengseng itu saat itu basisnya kereta. Naik dari stasiun Pancasila, UP, turun di Kalibata, nyambung 57. Begitu sekolahnya? Iya. Nah, cuman kan gini, saat itu kan angkatan gua di Pasar Minggu ada, di Lenteng ada. Nah, ketemu di sekolahan baru terbentuk, Bang. Basis. Gua angkatan lu banyak? Saat itu dari Lenteng aja Pasar Minggu tuh gua ada 10 orang. 10 orang. Itu yang istilahnya yang kasarnya itu pendiri 75 lah. Nah, gimana nih cikal bakal ente bisa diriin basis 75? Ente berarti di dalam ya? Iya, siap. Gue termasuk yang hidupin juga lah. Yang mulai idenya lah. Yang mulai idenya juga lah gitu. Iya. Ceritanya gimana? Dari obrolan apa? Jadi gini, setelah penataran terakhir nih, Bang, penataran mau hari terakhir, kan seperti abang kelas gue tadi bilang kan, yang rumahnya di Serengseng atau daerah Pasar Minggu ngumpul, gitu. Iya. Nah, maunya abang kelas nih, yang rumahnya di Pasar Minggu atau Serengseng Sawon nih, ikut dia kereta, gitu. Oke lah, kita turutin dulu kemauan mereka itu. Ini jadinya kelas 3 dia? Kelas 3. Iya, kita ikutin kemauan dia. Nah setelah kita ikutin kemauan dia, jadi anak-anak yang angkatan gue di Pasar Minggu itu ikutlah kereta. Iya, cuman di kereta itu kita nggak nyaman, Bang. Artinya nggak nyaman gini, kok begini-gini aja. Gue STM, nggak ada variasi, nggak ada olahraga, Iya, jadi naik dari UP, seret. Nyampe nih stasiun Kalibata, udah begitu aja. Nongkrong naik 57 sekolah udah. Jadi padahal Tampang udah serem ya. Tampang udah serem, Bang. Ya artinya kok gue nggak ada gerah-gerahnya gitu kan. Iya. Ya artinya gini, gue ngejalanin di kereta itu
Kurang lebih 2 minggu, Bang. 2 minggu. 2 minggu. Nah, akhirnya lu dengan satu angkatan lo dan di angkatan kelas 2 berpikiran yang sama. Sama. Kita bikin basis. Betul. Iya. Itu terbentuknya di komplek, Bang. Westcap lah. Namanya Westcap dulu di situ kan. Komplek apa di situ? Auri lah. Iya. Jadi di komplek Auri itu kita bentuk. Kebetulan di Westcap itu ada anak KGR juga angkatan gua yang notabene dia ahli situ lah gitu. Iya. Jadi kita berembuk di situ dan mulai saat itu kita naik 75. 75 putuskan. Kalau kapal kan pas 75. Iya. Kalau KGR apa? Sebenarnya sih KGR nggak punya istilah, cuman istilah strong itu tumbuh setelah zaman lo. Gua kelas 3, Bang. Oh, lo kelas 3. Iya. Ada filosofi artinya? Filosofinya gini. Oh, ini seperti yang lo pakai nih, strong gitu. Ya, ini kebetulan aja sih. Oh. ya kebetulan aja sih, ya. Filosofinya apa, Bang, strong? Filosofinya gini. Kita tahu sebutan strong itu memang udah dipunya udah ada yang punya strong biasanya Jawa ada strong. Jawa ada strong. Terus gua tahu lagi Budut 82 punya strong juga. Terus di timur itu Yamur strong. Yamur ada strong juga. Nah, mungkin filosofi gue gini, strongnya KGR ini bukan berarti kita strong untuk di tawurannya. Jadi kita strongnya ini bukan beberapa pelajar aja, Bang. Orang kampung, bahkan temer bis itu kita jabanin. Jadi bahkan ada sebutan, ya jangankan pelajar-pelajar yang cowok ya, pelajar-pelajar SEMEA atau SMA yang cewek nih tahu, Bang, kalau strong itu punya KGR gitu. Biar pasar Minggu tahu lah. Tapi identiknya tuh di kelas 3. Di kelas 3. Jadi cuman KGR 75. KGR 75 gitu. Nah, akhirnya kita deklarasi tuh. Kita naik 75. Cuman si abang kelas gua ini kan masih ada tuh. Dia agak sedikit gimana ya? Kalau menurut gua sih bukannya careless ya. Dia maunya malah justru tetap di kereta. Hidupin kereta. Sebenarnya niatnya baik ya. Niatnya baik. Cuman bukan fashion lu ya. Bukan fashion gua, Bang. Benar. Dan itu pun juga artinya gini. Bukan kemauan gua aja. Sama teman-teman yang lain. Satu rasa lah ya. Satu rasa ya mereka. Cuman mereka mempercayai gue bilang ke si abang kelas ini karena komunikasi. Iya, karena gue sama-sama dari Serengseng gitu kan. Oke, gue maju, gue ngomong sama abang kelas itu. Ya sebutan Joy ya, Bang ya. Boleh kan, nggak apa-apa ya. Joy, maaf nih, gue cuma nyampein pesan dari teman-teman anak-anak nih. Anak-anak bukan yang nggak mau di kereta gitu. Lebih ada seninya di 75 di bis. Gitu. Ya artinya apa ya? Ya mungkin selain untuk lebih lebih variasi. Ya saat itu kan zaman-zamannya fashion, Bang. Ini kan zaman-zamannya shopping. Ya pokoknya siapa cepat dia dapat gitu kan. Nah, itulah jadi enakan di bis. Akhirnya ya, abang kelas lo? Nah, abang kelas gua karena itu masa keputusan banyak nerima. Iya, kalah suara, Bang. Kalah suara cuman dia turun ke 75 nih dengan hati yang kayaknya seolah-olah nggak ikhlas gitu. Tetap nih gue pengen di kereta aja gitu. Nah, begitu dia turun ke 75, dia langsung mengklaim, Bang. Ya maaf ya, artinya mengklaimnya gini. Anak-anak tetap menghormatin dia, ngargain dia sebagai abang kelas. Iya. Dan anak-anak juga ngakuin kalau dia istilahnya apa ya? Ya kalau dibilang selon lah. Gitu, iya. Cuma anak-anak yang nggak sukanya gini. Dia langsung mengklaim kalau dia itu yang bikin 75 dan dia yang bawa 75. Karena dia kelas 3. Karena dia kelas 3 saat itu. Iya. Nah, anak-anak karena berpikirannya masih saat itu mungkin kalau dibilang labil, Bang. Yakin lah orang di abang kelas kita. Abang kelas kita. Ikutin aja gitu kan. Nah, cerita singkatnya pas begitu dia di 75 mau nggak mau dan anak kereta pindah semua. Mau nggak mau turun ke 75 semua, Bang. Itu kalau nggak salah di kereta saat itu yang masih bertahan yang turun ke 75 itu ada cuma segelintir orang lah ya.
Ya 10 orang, Bang. 10 orang. 10 orang, iya. Tapi sebagian udah ke 75. Baru 75. Nah, ini kan beda jalur nih. Tadi tujuannya kan selain olahraga berarti ternyata shopping ya kan? Shopping. Dan betul. ada kisah-kisah gak di 75 nih selama kelas 1? Apakah ketemu hambatan? Apakah ketemu rival baru? Apakah mulus sampai sekolah kayak di kereta? Jadi gini, Bang. Kita dulu pas angkatan aneh itu sama penerbangan itu Belum selek? bukannya belum selek. Kita belum tahu dia posisinya di mana saat itu. Titik-titiknya. Jadi kita lewat ya biasa aja gitu. Paling ketemu anak Bunda Kandung. Kayak ketemu anak Lenteng Agung kan. Karena gitu. ini lu pemain baru di jalur nih. Betul, itu karena kita nih orang baru di jalur 75 nih. Cuman walaupun istilah kita baru, tapi apa ya, itu langsung boom gitu, Bang. Seolah-olah nih anak KGR nih pencetus 75 ini ya penguasa jalur 75 lah. Pada saat gitu. itu. Pada saat itu. Iya. Kenapa? Karena identik dengan seremnya ente. Satu itu, kedua gini. Setiap kali kita berangkat itu yang namanya halangan itu memang sebenarnya bilang ya ada aja, Bang. Dan kita bukan lawan kita ini bukan cuma pelajar aja. Kampung, ya bahkan temer-temer lah. Saat itu temer masih ada ya, temer-temer bis lah gitu. Itu lawan kita, Bang. Dan mungkin di era itu, di zaman itu di selatan sekolah pelajar yang lain ributnya masih sama sekolah. Betul. Dan ente mendobrak dominasi tersebut. Nah, banyak di situ pelajar-pelajar STM itu yang pengen tahu siapa sih lu? Siapa sih KGR gitu. Seolah-olah gini, gue pengen ngetes lah gitu. Gue pengen coba nih gitu. Siapa sih KGR gitu. Karena memang keberadaan KGR di 75 di komplek itu memang masih terhitung saat itu masih baru gitu, Bang. Masih ya baru bisa lahir lah ya. Iya, baru lahir lah gitu. Baru netes gitu. Iya. Banyak yang ngetes, Bang. Iya. Ya bahkan di situ kan di Poltangan itu komplek itu ada SMA Bunda Kandung ya. Yang notabene mungkin anak-anak bukan pandangan SMA-nya. Cemen lu enggak. Jadi karena mereka gabung juga STM sama SMA-nya, ya mau nggak mau kita jabanin, Bang. Bentrok. Pecah lo. Pecah di situ. Rival baru di jalur 75. 75 itu awalnya tuh. Ya walaupun kita nggak tahu ya sebelumnya apa basis 20 pernah bentrok sama mereka atau 612 juga pernah bentrok sama kita, nggak tahu saat itu kan. Gue 75 nih. 75 gitu. Iya. Ya memang sih gua akuin saat itu nama KGR 75 langsung harum, Bang. Artinya langsung harumnya bukan karena perlu diperhitungkan. Ya bahkan pelajar-pelajar di situ di sekitaran Pasar Minggu itu yang notabene siswanya cewek-cewek nih. Tahu, Bang. Ngefans sama ente. Sama Gaga. Ya dibilang ngefans sih apa ya? Jadi mereka pernah penasaran gitu. Ini sekolah baru di mana sih sekolahnya? Kok tiba-tiba muncul di 75? Nah, gitu. Iya, langsung meledak tuh, Bang. KGR 75 itu. Iya. Memang saat itu memang ya artinya gini. Buat saat berdirinya 75 saat itu kita cuma 10 orang, Bang. Dan itu angkatan saya aja. Angkatan gua aja saat itu. Iya. Seperti gua bilang tadi, ada KGR sebelumnya kereta kan. Cuma karena di kereta ini gue merasa apa ya, nggak ada seninya atau gimana gitu, Bang. Datang naik kereta nyampe udah set gitu kan. Kayak gue begini-gini aja nih gitu ya, seperti itu. Nah, selain SMA sama STM Bunda Kandung, rival baru di 75 tambah lagi setelah itu. Sempat sama anak laut, Bang. Laut Purnama. Kebetulan channel yang gue kerjain juga anak Purnama nih. Iya. Ya kan, channel sebelah Purnama nih. Iya, jadi kita bisa ceritain nih. Ini cuma apa? Salah paham. Oh, slack, tapi nggak berkelanjutan. Nggak berkelanjutan. Malah justru dari pihak laut bukan ngajakin gabung ya. Kita CS-an aja. Gitu. Ya walaupun kita nggak satu tongkrongan, kita nggak satu sekolah, kita CS-an aja. Gitu. Iya. Oke. Itu pas awal mula seleknya sama Laut Purnama itu, ya itu di pas tikungan gereja STM Bunda Kandung itu. Jadi dulu kita nongkrong di situ, Bang. KGR di situ, Laut Purnama di situ, bahkan anak-anak apal juga di situ. Cuman beda jam aja. Ya memang yang lebih utama kita di situ. Jam pertama tuh kita di situ.
Ya. Nah, jadi seolah-olah waktunya anak laut nongkrong di situ masih ada kita di situ. Maksudnya anak laut gantian dong. Ini udah waktunya gua nih gitu. Tapi dari temen nenek bilang, "Tar, gua nungguin temen gue dulu, satu orang lagi nih," gitu kan, gitu. Ya mungkin dari pihak yang maaf aja, mungkin dari pihak Purnama Laut juga kurang berkenan atau gimana. Bentrok lah. Ada yang kurang seneng lah gitu. Ya sempet sih dia bilang, kalau mau bentrok aja yuk. Ya kita nggak buka omongan ya, yang buka omongan dia ya gitu. Ya artinya memang kita nggak beranggapan kita harus bentrok sama dia karena kita nggak ada masalah sama dia gitu kan. Ya. Tapi di lain pihak, di belakang gue nih bang, kawan-kawan yang lain nih pada bisik-bisik. Bentrokin aja. Jadiin. Gitu. Udah jadiin. Gitu kan. Ya gue kan karena kalah suara nih bang, suara lebih banyak di belakang kan. Udah majuin, gitu. Jadi bentrok dah. Jadi bentrok. Cuma itu nggak berlangsung lama. Karena di sisi lain banyak temen juga. Gitu. Jadi di situ doang ya. Di situ doang udah. Udah nggak ada dendam lagi. Nggak ada dendam lagi. Sampai saat ini kita sering silaturahmi. Karena banyak yang kenal. Nah, tadi BK CT Laut Purnama ini puncaknya nih. Ketemu kapal gimana nih di 75? Kan ente bilang masih gabung nih. Iya. Ketemu kapal untuk pertama kali bentrok ini pas gue ya bang ya. Pas jalur 75. Maksudnya emang ada sih istilahnya di kelas gitu kan, cuman belum ini gitu, belum belum rutin lah gitu, masih gua sono gua kemari gitu gitu. Masih belentang-belentong. Belum rata. Nah, ceritanya gini, pertama kali bentrok sama kapal itu ada salah satu anak kapal itu yang notabene rumahnya di Balai Rakyat. Iya. Kita nggak tahu kalau dia anak kapal gitu. Kita lewat kan. Ini bicara siang 615. Siang. Iya. Nah, karena kita juga kaget tuh memang siang. Iya. Begitu kita lewat, dia ngasih jari tengah. Fuck you. Nah, modelnya gitulah. Nah, siapa nih gitu? Kita turunin. Masuk kita bilang nggak langsung istilahnya wah gue bacok lu enggak. Maksud kita ya artinya mau lu siapa sih? Lu ngacungin jari tengah gitu. Anda belum tahu tuh? Belum tahu saat itu. Iya. Begitu kita turun baru dia teriak bang. Kapal nih gua gitu. Ya banin lah anak bang. Bentrok lah di situ. Balai Rakyat. Itu pertama kali titik base 75 KGR bentrok sama kapal 75. 75 di situ. Ya. Dan itu menurut gua dibilang momen gua ya ngelukain orang pertama kali ya di situ. Bentrok pertama itu. Iya, bentrok pertama kali dan gua ngelukain orang pertama kali di situ. Emang beda bentrok sama bunda kandung, bentrok sama laut, sama bentrok sama kapal beda rasanya? Banget, Bang. Beda banget. Karena imbang sebenarnya sama lo ya. Jadi gini ya, menurut gue gini, walaupun di situ gue notabene KGR-nya 75 nih bisa dihitung pakai jari saat itu bang. Sedangkan di situ STM Bunda Kandung kan, banyak. Bukan banyak lagi bang. Kayak air. Iya kayak air. Kalau dia punya istilahnya pikiran dia mateng, dia pikiran sehat, dia bisa nguasain seluruh pasar minggu tuh bang. Area pasar minggu bisa dia kuasain tuh, ya. Tapi beriringan jalan, kenapa kita yang bisa nguasain pasar minggu? Justru KGR yang bisa nguasain pasar minggu. Mau dari, ya dulu kan ada Ramayana ya bang ya. Iya. Ramayana, Robinson, Borobudur itu komplit kan. Lah dulu. Komplit lah. Keren lah pasar minggu zaman itu dah. Iya keren. Nah itu kita yang kuasain tuh. Belum ada terowongan ya. Belum ada. Iya. Nah itu tuh kita yang kuasain tuh. Iya. Tapi selain ente kapal juga di situ. Kapal dulu nongkrong di lampu merah Robinson. Belok dikit ya. Iya. Kita di gereja, dia di lampu merah. Tapi dia mau naik 75-nya ke sini dulu, ke gereja dulu. Gitu. Nungguin kita berangkat nih, nungguin KGR berangkat, baru dia ke situ. Walaupun kita tahu, sebab temen anak KGR angkatan gue nih,
di sini ada teman SMP di kapal nih. Oh, ada yang kena. Ada yang kena gitu. Padahal sih dalam hati gue, kalau buat mau nyerang udah bantai aja dia di situ deket. Oh. Gitu kan. Cuman temen gue bilang yang temen SMP ini janganlah, gue nggak enak gitu. Lu lewat dulu aja dah. Ah gitu, ya udah. Setelah kita berangkat, dia baru ke situ. Jadi hitungannya gini bang, laut berangkat, Kagir nongol. Kagir berangkat, kapal nongol. Kayak sip-sipan. Ya sip-sipan pabrik gitu. mah sip-sipan Iya. gitu. Ya gitu. Tapi bagus itu. Malah istilahnya itu jadi tidak chaos tiap hari. Iya. Tapi gini bang, chaosnya itu justru malah di base camp dia itu di SMA 28. Jalan Serbet itu. Ya mungkin di situ notabene ada yang anak situ mungkin ya, anak kapal ada anak situ. Apa gue juga gimana kurang tahu. Yang jelas base camp dia utama setelah di balai di situ, di Jalan Serbet itu. Iya. Memang yang dari Mangga Besar, yang dari Depok, yang dari Pasar Minggu itu ngumpulnya di Serbet. Yang gue tahu gitu. Iya. Ya bahkan ada yang di arah dari Pancoran ke situ juga. Yang anak kapal dari arah Pancoran sana kan ngumpulnya di situ juga, di Serbet juga. Sebenarnya intensitas di tahun NT itu untuk 75 enggak serem di era milenium atau akhir 99. Iya bang, jauh bang. Ngeri banget ya kalau dengar cerita 99 sama milenium ya. Iya, artinya gini. Tapi itu sebenarnya warisan NT juga kan? Ya artinya bener. Karena memang saat itu masa-masa peralihan juga ya bang. Maksudnya peralihan pemimpin negeri ini kan. 98 gitu kan. Jadi kita ke bawah. Artinya ke bawah kita masuk ke dunia itu gitu. Mau nggak mau kan kita harus ngikutin juga. Walaupun bukan dari kita, hati kita ya, keadaan. Karena harus begini nih. Ya udah, jarah yuk, jarah. Bukan shopping lagi, jarah. Iya, bukan shopping lagi, jarah yuk, jarah gitu. Ya udah. Gitu. Iya. Nah, pada saat diri 75, basis 20, 612, yang lain tuh udah nongol belum? Udah bang. Apa bebarengan? Enggak, memang kalau untuk bicara basis 20, 6, 12 itu memang udah ada duluan. Oh, udah ada duluan. Udah ada berarti duluan, ente ya. mungkin basis bontot kali. Basis bontot. Oh, iya. Di Iya. KGR tuh basis bontotnya justru 75. 75. Cuman untuk bicara harumnya Iya. atau bicara boomnya gitu. Anak terakhir lah yang harum. Nah gitu. Karena yang lain udah tua ya kan. Ya mungkin gitu. Ya karena memang apa ya? Ya Alhamdulillah. iya, Bang Ganes pun saat itu juga tahu lah. Bang Ganes. Iya. Sejarahnya 75 tuh memang pas boomnya itu Di tahun NT. iya, emang tahun pendirinya lah ya. Udah ngerasain walaupun cuma sebentar tapi ngerasain lah gitu. Iya. Ya artinya ngerasain gini. Gue merasa nyaman nih. Abang kelas gue begini nih gitu. Iya. Karena sebenarnya masih damai Bang ya. Istilahnya nggak intensitasnya nggak tiap hari. Nggak dibilang Ya karena kayak masih karena banyak kenal kayak kucing-kucingan. betul gitu. Ya cuman pas bentrok-bentroknya yang lebih apa yang lebih gue bilang bener-bener gitu kan. Ya itu pas mulai gue kelas 3 mau naik kelas 3 ya. Naik kelas 3 itu bener-bener yang Intensitasnya iya. makin tinggi. Yang gue anggap tuh ngelebihin target bang. Di 75. 75. Iya, ya bahkan gini. Ya bicara tawuran menang kalah itu gua nggak bicara ke situ ya. Wajar lah. Wajar lah itu ya. Kagir mundur oke, pernah. Bahkan ya dibilang apa? Digentak kabur pernah. Pernah gitu. Cuman memang dulu filosofinya Kagir dari turun temurun yang gua tahu kalau udah begini habis udah kita nggak usah berbalik. Mundur aja apa maju terus sikat walaupun lu katakan lu jatuh lah atau apalah babat gitu ya nggak ada istilah habis begini ngelihat dia udah merasa dia mundur kita mundur juga enggak paling nggak dikasih ampun lah nggak dikasih ampun lah gitu bang ya dan gue juga saat itu ya gue merasa ngenain dan gue juga dikenain gue ngelukain ya gue dilukain. Langsung dibayar di situ? Ya artinya gini. Maksud langsung dibayar pada saat itu? Enggak. Jadi selang berapa hari? Ya mungkin
ini bicara apa ya, mungkin gua saat itu mungkin namanya ngebalikin ya. Ngebalikin. Nah itu namanya gue dibalikin bang. Gue dibalikin ini secara apa ya? Secara strategi dia gitu. Yang gua saat itu gua nggak paham strategi dia. Dan lu belajar strategi dari basis lain juga. Iya, artinya memang komunikasi lah sama basis lain. Komunikasi lah gitu. Tapi memang ciri khas Kagir 75 itu kalau gue bilang nggak monoton ya, sering apa? Berubah gitu. Umpama gue bilang 4-4-2. Besok 4-4-3. Nah, gitu. begitu. Iya, benar. Ada formasi begitu Ada formasi begitu. Dan yang kita suka apa nih? Nyolong jangan-jangan. Yang gue suka kalau di formasi bola itu 4-4-2. Dan lu terapin di Dan gue terapin. 75. Dan gue terapin itu yang lain suka. Yang lain jadi KGR 75 tuh merata, Bang. Istilahnya nggak ada yang menonjol. Iya, istilahnya nggak ada yang harus kita mengandalkan salah satu orang gitu. Iya, kita rata semua, maju ya maju semua. Kan biasanya kalau dalam dunia tawuran satu sekolah itu masa banyak nih. Sebenarnya yang berani cuma 3 sampai 5 orang kan. Betul. Kalau ente bareng bersayap semua. Bersayap semua. Ngegerus sekalian gitu. Iya, itu pun sampai berkelanjutan ke adik kelas gua. Sampai adik kelas lo yang 98, 99. Betul. Milenium. Betul. Sampai segitu, Bang. Ya, artinya mereka nerapin itu ya apa ya? Dengan strategi itu gua merasa nggak dikejar-kejar. Kan enakan ngejar-ngejar, Bang. Iya. Dibanding dikejar-kejar. Iya. Nah, itu capek. Berpikirannya begitu anak-anak. Ya itu berlanjut ke adik-adik kelas lo. Betul, gitu. Sisanya tradisi itu semua karena ente salah satu pendiri dan angkatan ente yang salah satu bikin BES 75, adik-adik ente tuh dokter sampai mereka itu nyampe ya. Betul, gitu Bang. Iya. Iya, artinya mungkin di sisi lain pemikiran-pemikiran ada di kelas ini ada yang beda. Cuman tetap patokannya ya itu. Seperti itu. Iya. Berarti secara nggak langsung sebenarnya ADART ada zaman itu ya? Ada, Bang. Walaupun nggak lisan, nggak tulisan. Ada, Bang. Iya, gitu. Iya. Tuh basis ada ADART. Iya. Cuman memang kalau gue pribadi, Bang ya, gue paling nggak suka atau nggak seneng kalau misalnya habis tawuran nih, itu ada emosi. Contoh misalnya gini, kita udah capek, kita habis ngejar-ngejar ataupun dikejar-kejar ya, terus kita di move sama teman kita sendiri gitu. Lu gimana sih? Sampai istilahnya ada main tangan gitu. Itu gue nggak suka, Bang. Oh, kita bareng-bareng? Iya. Dan itu yang berontak begitu cuma gue aja. Artinya gue berontak gini, gue mau wakilin yang lain. Dan kita di sini sama-sama. Nggak ada lo jagoan, nggak ada gue jagoan gitu. Dan gue begitu juga bukan merasa gue jagoan atau gue paling jago, enggak, Bang. Gue bela hak yang lain kok gitu. Udah capek, Bang, keringetan, belum minum, digamparin pula kan. Belum menerima pelajaran. Nah, gitu. Iya, gue jujur gue pribadi gue paling nggak suka gitu. Ada, Bang, yang apa istilahnya 1-2 lah. Kadang-kadang yang emang terbawa emosi. Gitu. Ya bahkan ada yang bilang istilah gini, cemen lu, Cak, banci lu, Cak, gitu. Lu nggak demen tuh kata-kata itu? Bukan gua nggak demen, itu gua anggap angin aja. Gua apa? Ya itu ibaratnya itu omongan emosi sesaat. Nanti mah bercanda lagi gitu. Ketemu rival mah bareng-bareng lagi. Gitu, Bang. Ya karena terbawa emosi ya. Betul, gitu. Perlu pendewasaan diri juga, Bang, pada saat itu, Bang, ente sebagai salah satu tim yang emang diriin 75 ya. Perlu banget, Bang. Ya artinya gini. Lu nggak mau basis yang baru lu bikin ini gara-gara hal-hal begitu jadi pecah ya. Betul. Apalagi bubar sampai mereka muntaber, mundur tanpa bersyarat, kabur dari 75. Betul. Itu yang gue jaga, Bang. Itu yang gue jaga utama ya itu. Artinya gini. Lu pengen solid kan? Satu pengen solid. Gue nggak pengen basis yang gue rintis ini cuma pecah gara-gara hal sepele. Hal yang nggak harus gue pengen gitu. Cuman istilah cuma karena ya katakanlah lu mundur lah. Terus tiba-tiba ada omongan, wah kemana tadi lu kok mundur sih gitu. Nah itu gua nggak mau, Bang. Iya. Ya sebenarnya hampir sama dengan sekolah-sekolah lain. Cerita basis tentang basis persekolahan. Iya. Cuman
emang ada ciri khas dan KGR kayaknya ciri khasnya di 75 seperti ini. Bang, ini kita ngomongin basis Bang. Yeah. Sekarang kita ngomongin masa-masa Abang selama 3 tahun yang istilahnya penonton pengen cerita seru. Cerita seru ya? Yang paling ente ingat? Gue kena Bang. Ente kena? Gue dibagi. Dibagi? Iya. Di kelas? 3. Di kelas? 1 hari menjelang Eptanas. 1 hari menjelang Eptanas. Pengen tahu cerita serunya Bang Pecak? Ya, pantengin terus Bonsai Channel. Lanjut di part 2.